Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya untuk belajar daring. Untuk kali ini Bu Dewi akan menjelaskan bab 3 yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, untuk di bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kolonialisme dan imperialisme, kemudian adanya perlawanan dari bangsa Indonesia, dan sekarang kita akan membahas dampaknya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yuk kita mulai. Dampak kolonialisme dan imperialisme akan kita bahas dalam 4 kajian. Yang pertama, bidang politik pemerintahan, bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kita langsung membahas di bidang politik pemerintahan. Masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Dendels, masa pemerintahan Raffles, dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama kita bahas adalah masa kekuasaan VOC. Masa kekuasaan VOC berlangsung dari tahun 1602 sampai 1799. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC secara politik mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Apa saja dampak politik kekuasaan VOC di Indonesia? Yang pertama, VOC campur tangan dalam urusan politik kerajaan. Yang kedua, penguasa pribumi pada akhirnya nanti menjadi bawahan VOC. Yang ketiga, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera yang dijalankan oleh VOC. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Kita bisa ambil contoh politik divide et impera pada kerajaan Banten yang mengadu domba antara Sultan Haji dengan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Kita juga melihat politik adu domba memecah belah kerajaan Mataram menjadi 4. Nah, itu jahatnya VOC ya, menerapkan politik adu domba. Yang kedua, masa pemerintahan Dendels berlangsung mulai dari tahun 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti dari rakyat. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Pulau Jawa pada masa itu dibagi menjadi 8 karesidenan. Kedudukan penguasa pribumi semakin merosot dan adanya dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Pemerintahan Eropa stratifikasinya begini, yang paling tinggi adalah residen yang berkedudukan di karesidenan. Di bawahnya ada asisten residen dan yang paling bawah ada pegawai kontrolir. Pemerintahan pribumi itu terdiri dari bupati yang ada di kabupaten, wedana, asisten wedana, dan pejabat desa di tingkat desa. Selanjutnya, masa pemerintahan Raffles berlangsung mulai dari tahun 1811 sampai 1816. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Perubahan yang terjadi dalam bidang politik antara lain: pembagian Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, pembaruan dalam bidang ketatanegaraan, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, masa pemerintahan Hindia Belanda berlangsung dari tahun 1830 sampai 1942. Masa kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir dan digantikan sistem tanam paksa pada 1830. Sejak saat itu, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah Pax Neerlandica. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Van Helst, bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Dan gagasan tersebutlah yang menjadi cikal bakal wilayah
NKRI nantinya. Selanjutnya di bidang ekonomi. Pada masa kekuasaan VOC, dampak ekonomi pada masa ini erat kaitannya dengan praktek eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara sejak tahun 1605. Secara umum, praktek eksploitasi yang dijalankan VOC berupa penanaman paksa, penyerahan wajib, monopoli perdagangan, dan penyewaan pajak. Monopoli perdagangan VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Di Maluku, VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah, sedangkan di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Praktek eksploitasi VOC juga berkaitan erat dengan kebijakan VOC, antara lain verplichte leverantie dan kontingenten. Masa pemerintahan Daendels. Dampak ekonomi pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian yang awalnya tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintahan kolonial. Perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Jadi, Budewi jelaskan, awalnya tanah itu kan milik kerajaan. Tapi ketika masa pemerintahan Daendels, tanah milik kerajaan itu diambil alih menjadi tanah milik pemerintahan kolonial. Rakyat yang menggunakan tanah tersebut wajib membayar pajak setelah hasil bumi mereka dijual kepada pemerintah kolonial. Dampak ekonomi paling terasa pada masa ini adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyar hingga Panarukan. Di satu sisi, pembangunan jalan ini mempermudah akses perdagangan, tapi di sisi lain, pembangunan jalan raya pos ini juga memakan banyak korban jiwa. Yang ketiga, masa pemerintahan Raffles. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia ini berdampak secara ekonomi antara lain Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum, usaha memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan sistem sewa tanah. Jadi dampak ekonomi pada masa pemerintahan Raffles adalah diterapkannya sistem sewa tanah dan mendorong pemerintahan kolonial menerapkan pajak tanah. Pada pelaksanaannya, sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat. Untuk membayar pajak atas sewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung hutang kepada rentenir Tionghoa. Dampaknya, rakyat terlilit hutang dan harus kehilangan tanahnya karena disita oleh rentenir Tionghoa. Pada masa kolonial Belanda, dampak ekonominya berkaitan erat dengan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri di Hindia Belanda atau di Indonesia. Kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dan berbagai infrastruktur. Masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mulai mengenal sistem perbankan modern. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah lunturnya feodalisme. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Para budak tersebut bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi, dan penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Ini gambaran
masa feodalisme ya. Jadi yang ditandu ini adalah mereka para tuan tanah yang memiliki tanah, sementara rakyat yang tidak memiliki tanah mereka bertindak sebagai buruh. Pertumbuhan dan migrasi penduduk. Pada abad ke-19, pertumbuhan penduduk di Hindia Belanda mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda menerapkan program migrasi penduduk, khususnya di Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan teh di Sumatera Timur. Ini mereka ketika akan berangkat migrasi ya. Stratifikasi sosial. Salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa adalah pembagian status sosial yang diatur menurut hukum ketatanegaraan. Yang paling atas adalah golongan orang Eropa. Yang kedua adalah golongan orang Timur asing, terdiri dari orang Arab, Tionghoa, dan India. Sementara penduduk asli itu termasuk golongan pribumi menduduki strata yang paling rendah. Penyebaran agama Nasrani dilakukan oleh bangsa Eropa sesuai dengan semboyan gospel pada awal penjelajahan samudera. Saat mencapai Kepulauan Maluku, bangsa Portugis dan Spanyol juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Sementara itu, agama Kristen mulai dikenal masyarakat seiring masuknya berbagai organisasi penyiaran agama Kristen atau Zending. Perkembangan seni musik. Kedatangan bangsa Eropa menyebabkan seni musik di Hindia Belanda semakin berkembang. Contohnya pengenalan akan beberapa alat musik seperti biola, piano, cello, gitar, bass, flute, saksofon, dan horn atau trompet. Dalam perkembangannya terjadi perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia dalam bentuk musik keroncong. Jadi musik keroncong ini adalah perpaduan antara musik barat dengan musik tradisional Indonesia. Arsitektur. Pada abad ke-19, arsitektur bergaya Eropa di Hindia Belanda berkembang. Gaya arsitektur tersebut disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Contoh bangunan gaya Indis dapat disimak dalam video berikut. Mana videonya? Beberapa contoh bangunan-bangunan berarsitektur Indis ya. Jadi perpaduan antara arsitektur Eropa dengan Indonesia. Ini bisa kita lihat contoh bangunan Lawang Sewu dan rumah-rumah pada masa Hindia Belanda waktu itu ya. Nah ini namanya arsitektur Indis ya, seperti ini. Ya, kalian mungkin bisa melihat arsitektur Indis di Pemalang di mana saja, nanti bisa kalian amati ya, bisa kalian lihat. Oke, lanjut. Tadi sudah arsitektur. Selanjutnya adalah perkembangan karya sastra. Pada masa kolonial, orang Eropa berperan dalam perkembangan karya sastra. Perkembangan karya sastra pada masa ini ditandai dengan munculnya karya sastra seperti buku History of Java, Max Havelaar, History of the East Indian Archipelago, dan History of Sumatra. Ini contohnya ya, buku-buku karya sastra pada masa perkembangan pada masa kolonial Hindia Belanda. Ini yang menulis rata-rata itu ini Thomas Stamford Raffles, orang Inggris, sementara Multatuli ini Louis Dekker, ini juga orang Belanda. Lanjut, perubahan gaya hidup. Nah, dengan adanya kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia telah merubah gaya hidup. Pada masa kolonial, gaya hidup bangsa Eropa, terutama dalam gaya berpakaian, itu menjadi trend center ya. Ibaratnya sekarang ini kalau yang paling ngetren itu adalah gaya-gaya orang Eropa di masa lalu. Kalau orang Indonesia aslinya itu kan pakainya kebaya. Tapi ketika ada imperialisme Eropa di Indonesia, gayanya berubah. Yang awalnya memakai kebaya menjadi pakaian gaya Eropa seperti ini. Nah, jadi
Gaya Eropa, gaya berpakaiannya itu menjadi trend center bagi golongan lainnya, termasuk golongan masyarakat Bumi Putra. Masyarakat pada masa ini juga mulai mengenal budaya Ritstoffel, yaitu penyajian makanan ala-ala Eropa yang dilakukan secara berurutan, mulai dari menu pembuka, menu utama,